Ya, untuk pertemuan hari ini ya, kita langsung masuk ke muqaddimah. Semoga apa yang nantinya kita pelajari hari ini akan mendapat keberkahan ya, karena kita termasuk orang-orang yang syahid karena menuntut ilmu ya. Kalaupun nantinya kita setelah ini misalnya Allah takdirkan untuk nyawa kita diambil ya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang syahid karena kita dalam keadaan menuntut ilmu. Maka dalam menuntut ilmu kita harus minimal bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguhnya dengan cara bisa mendengarkan dengan baik ya, walaupun mungkin di rumah dengan keadaan yang berbeda-beda seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini ya, kembali kami akan mengulas ya, mungkin kemarin sudah sempat kita pelajari, namun kita coba untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abda'u bismillahirrahman. Aku memulai penulisan nazam ini dengan asma Allah yang Maha Pengasih. Wa birrahimi da'imil ihsan. Dengan yang Maha Penyayang yang selalu menganugerahkan kebajikan. Alhamdulillahil qadimil awal al-akhiril baqi bila tahawul. Maka segala puji bagi Allah yang qadim, tidak berawal dan tidak berakhir, yang kekal abadi tanpa perubahan. Summa as-salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairu man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khairu mubtadi'. Kemudian semoga rahmat dan keselamatan Allah senantiasa terlimpah atas Nabi sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Ya. Di sini kita pastinya ketika memulai sesuatu dengan niat ya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dengan niat, karena kalau tidak ada niat ya, apalagi niat yang baik, maka apa yang kita lakukan itu sia-sia. Niatnya bagaimana? Ya bisa dalam hati, bisa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ketika kita akan melakukan kebaikan atau sesuatu. Kemudian waba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi asyrina sifah. Ya. Kemudian setelah tadi kita ketika melakukan sesuatu itu dengan nikmat, dengan niat maksud saya, maka setelah itu kita pastinya senantiasa berdoa semoga Allah ya memberikan kita rahmat ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya secara keselamatan ya. Kemudian keselamatan itu senantiasa terlimpah atas Nabi yang sebaik-baik orang yang selalu mengesahkan Allah. Dan apa doa kita? Doa kita semoga kita senantiasa menjadi umatnya, ya, umatnya kembali ke Nabi Muhammad, ya, umatnya Nabi Muhammad yang bercita-cita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Kemudian
Ya, yang nomor 5 ini. Dan selanjutnya, ketahuilah dengan yakin bahwa Allah itu mempunyai 20 sifat ya, yang wajib. Apa? Nah, pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Fawahu ya, fawahu maujudun. Yang saya lingkari biar jelas. Ya, fawahu maujudun qadimun bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Ya, apa? Fawahu, maka Allah itu fawahu maujud. Kalau dalam artinya itu adalah mujud, itu ada, nampak, ya, nampaknya dimaknakan atau diartikan nampak itu di mana-mana. Tapi walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung ya bentuk rupa atau rupanya Allah itu seperti apa, kita tidak bisa melihat langsung, tetapi Allah itu ada, maujudun, qadimun baki, ya, qadimun baki, telah ada sebelum sesuatu itu ada. Jadi Allah itu telah ada sebelum segala sesuatunya itu ada. Mukhalifun, ya, mukhalifun lil halki. Ini apa ini? Nah, mukhalifun lil halki. Kemudian mukhalif atau bertentangan dengan makhluk secara mutlak. Jadi ada qadimun baqi, itu telah ada sebelum segala sesuatu ada. Bagi itu telah kekal, abadi, ya, tanpa ada akhirnya. Jadi Allah itu kekal, maha kekal. Tidak ada yang bisa mengakhirinya. Ya. Mukhalifun bil itlaq, bertentangan dengan makhluk secara mutlak. Ya, jadi Allah itu bertentangan dengan makhluk itu secara mutlak. Jadi tidak sama kita itu bertentangan dengan Allah. Maksudnya bertentangan bagaimana? Kalau kita sadari, kalau kalian sadari, kita itu mempunyai sifat yang menyerupai Allah, ya, sifat yang menyerupai Allah. Tetapi kita bertentangan, maksudnya bertentangan apa? Tidak sempurna. Nah, kadang-kadang kita mempunyai sifat Allah itu maha melihat. Kita juga bisa untuk melihat. Tapi kadang-kadang kita bertentangan. Pertentangannya apa? Kita untuk melihat sesuatu yang kurang bermanfaat, yang manfaatnya itu sangat kurang. Contoh, ketika kita hadir di majelis seperti ini, kajian seperti ini, kadang-kadang kita itu rasanya itu ngantuk. Kadang-kadang ngantuk. Namun ketika kita buka Facebook atau Instagram atau TikTok, ya, YouTube, itu kadang-kadang, atau WA, ya, kadang-kadang 1 jam itu nggak ada rasanya, kayaknya cepat sekali. Nah, itu yang saya sebut khalifah yang Allah itu bertentangan dengan makhluk.
kita punya sifat yang seperti Allah miliki, namun kita bertentangan. Ya, kemudian wa qaimun ghani wa wahidun waha. Ya, wahai qadimun muridun alimun bikulli syai'in. Ya. Ya. Apa? Wa qaimun ghani. Wa qaimun ghani itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapa-siapa. Nah, kita juga sepertinya mempunyai sifat yang kurang lebih sama. Ya, kalau imun, kita kadang-kadang inginnya mandiri, berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri, itu ya maksudnya. Kita inginnya mandiri. Kadang-kadang, ngapain sih? Tidak perlu bantuan orang sekitar atau tangga. Namun di lapangan atau kenyataannya kita tetap membutuhkan pertolongan atau membutuhkan orang-orang lain. Namun Allah itu berdiri sendiri, tidak perlu membutuhkan siapa-siapa. Bahkan kita itu nggak perlu sebetulnya menurut Allah itu. Kita itu nggak penting, ya. Ya, kita itu nggak perlu Allah itu meminta bantuan kepada kita. Ya, kemudian wa qaimun ghani. Ghani itu maha kaya. Kita kan bisa menjadi orang kalau di dunia itu bisa disebut menjadi orang kaya. Tapi kaya di sini berbeda dengan yang dimaksudkan dalam kitab ini. Ya, Allah itu maha kaya. Karena tidak ada yang dapat menandingi satupun, siapapun, tidak ada. Kemudian wahid, wahid, ya wahid. Kalian tahu wahid itu artinya satu atau esa dalam bahasanya. Di sini adalah artinya esa, yang maha wahid, esa. Jadi tidak ada yang dapat menandingi seperti yang surat yang kita sering mendengarkan, udah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, wa wahidun, kita Allah itu maha esa, tidak perlu, ya, tidak perlu teman. Maksudnya teman di sini adalah tidak ada yang bisa nanding, ya, tidak ada yang bisa menandingi. Kemudian wahai, ya, hayyun, maksudnya di sini ada hayyun. Hayyun itu maksudnya maha tidak mengalami kematian, ya, maha tidak mengalami kematian. Allah itu tidak akan mati, tidak akan meninggal. Berbeda seperti kita. Kalau Allah sudah meminta, contoh misalnya, ya malaikat sini, itu Fatih diambil nyawanya setelah mengajarkan kajian ini misalnya. Malaikat itu tanpa menolak, tanpa alasan. Ya Allah, Fatih masih mengajar, misalnya sedang berbuat kebaikan. Itu tidak pandang bulu. Tidak pandang apa yang sedang ia lakukan. Langsung. Ya. Langsung
diambil nyawanya. Namun Allah itu hayyun, tidak bisa atau tidak akan mengalami kematian. Kemudian qadirun, ya. Qadir itu maha kuasa, maha gampangannya untuk mentakdirkan. Qadir. Seperti kita di dunia ini kan dari awal kita lahir itu sudah ditakdirkan dari jodoh, harta, ya, kapan matinya, ya, kapan terkena musibahnya, ya. Kalau dapat kita gambarkan, kalau misalnya kalian yang misalnya yang laki-laki itu sering main game, kalian pasti punya plan A dan plan B ketika main game. Katakanlah yang mungkin yang saya tahu itu dulu ada COC, kemudian ada apalagi itu Mobile Legend, kemudian banyak sekali ya. Pasti itu ada plan A dan plan B ketika akan melakukan sesuatu. Nah, seperti kehidupan ini, Allah juga mentakdirkan ada plan A dan plan B untuk kita. Contohnya, misalnya gampangannya, ketika kita melakukan A, maka B. Ketika kita melakukan B, maka C. Tinggal pilih kita akan melakukan yang mana. Ya, ketika kita mungkin niat di awal ketika mengikuti kajian ini kurang niat, maka yang akan terjadi ya biasa saja, kurang tidak sungguh-sungguh dalam mendengarkan. Tetapi kalau yang sudah niat dari awal, maka akan selalu memperhatikan. Gampangannya saja, misalnya kalian nanti setelah kelas sekarang kan sudah di Mustawa Asani, ya, di kelas 11. Sebentar lagi kalian kelas 3. Setelah kelas 3 kalian akan misalnya bekerja atau melanjutkan kuliah. Nah, ada pilihan itu. Allah sudah mentakdirkan ada 2 pilihan itu. Bekerja atau kuliah. Ketika kita kuliah, maka yang akan terjadi adalah, maka ketika kalian memilihnya bekerja, maka yang akan terjadi ABCD. Seperti itu. Misalnya kalian sudah memilih kuliah. Ketika memilih kuliah, nanti kan ada pilihan lagi. Mau kuliah di mana? Di prodi apa? Di bidang apa? Pilihannya ada, maka ketika kalian tes, biasanya ada pilihan A, B, atau C. Jika A, maka kalian, ini kayak matematika ya. Jika A, maka kalian akan ini. Jika B, maka kalian akan itu. Jika C, maka kalian akan, dan seterusnya. Tuh, Allah itu maha kuasa atas segalanya. Ketika kita sesuai apa yang kita lakukan, maka ada hasil dari apa yang kita lakukan itu. Kemudian muridun, maha menghendaki. Nah, itu tadi masih ada kaitannya dengan maha kuasa. Muridun, ya, artinya ya Allah itu maha menghendaki. Kalau misalnya kalian dikehendaki untuk misalnya Allah menghendaki, hai virus corona, hai virus COVID-19. Setelah jam 8 ini, pergilah, menghilanglah. Serentak pasti akan hilang. Walaupun caranya nanti masing-masing.
Setiap negara akan mempunyai cara masing-masing. Berangsur-angsur cepat menghilang. Kalau itu Allah sedang menghendaki, maka langsung akan terjadi. Berbeda dengan kita. Kadang-kadang kan kita punya angan-angan. Wah, nanti misalnya kalian yang belum makan. Wah, nanti habis ini, sekarang lapar banget nih, udah nggak tahan ini. Kalian menghendaki setelah ini akan makan, misalnya. Karena orang tua mungkin sudah memasakkan. Nah, namun setelah selesai misalnya kajian ini, tapi lauknya itu ternyata disisainya cuma sedikit. Nah, itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, itu. Maka tidak bisa memprediksi kita. Ya, kita tidak bisa memprediksi. Kemudian alimun, yang maha mengetahui segala sesuatu. Alim. Kadang ada istilah orang itu, wah itu orangnya alim sekali. Tapi maksud alim manusia itu belum levelnya belum tinggi. Alim itu hanya sekedar mengetahui. Artinya itu mengetahui. Ya, alim. Kalau orang Indonesia memaknai kan alim, orang alim itu berarti kan orang yang rajin beribadah, perbuatannya selalu baik, sangat sedikit bahkan tidak terlihat perbuatan yang kurang baik seperti itu. Tapi maksudnya alim di sini adalah mengetahui segala sesuatu. Jadi orang itu pintar. Kalau kalian misalnya kalian itu pintar, kemudian ranking dan sebagainya, kalian dianggap orang lain itu orang pintar, itu bisa kalian disebut orang alim karena kalian pintar. Namun pintarnya di sini kita tidak seperti Allah. Kalau sifatnya seperti Allah, kita bisa mengetahui, namun tidak segala sesuatu. Ya, alimnya ini tidak segala sesuatu. Alimun, tetapi terbatas. Misalnya kalian ada yang pintar menggambar. Orientasinya pintar menggambar adalah kan nanti bisa pintar mendesain. Ada yang kalian di eksaknya misalnya di fisikanya ataupun di geografinya ya kalian mahir. Orientasinya nanti terus yang terkait tentang geografi. Tapi belum tentu orang yang pintar geografi ya misalnya disuruh ngomong di depan orang banyak itu akan bisa mungkin kalau ngomongnya terkait tentang misalnya geografi atau fisika dan lain sebagainya. Ya, kita itu terbatas. Alimun bikulli syai'in. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sami'un. Ya. Sami'un. Sami'ul basiru wal mutakallim. Maha mendengar. Al-basiru maha melihat. Kita bisa mendengar, bisa. Kalian sekarang pun di rumah masing-masing bisa mendengar. Basir bisa melihat tulisan yang ada di layar ini yang saya blok ini pasti kalian bisa melihat. Tapi apa? Tidak semuanya. Maksudnya tidak semuanya, ya kita terbatas. Ya, sami'un mendengar, basirun melihat, wal mutakallim.
dan maha berbicara. Kita bisa mendengar, tetapi kita tidak semuanya bisa kita dengar. Misalnya makna hewan ketika berbicara, kita bisa mendengar, namun tidak bisa mengetahui apa maksudnya. Ya, kalau Nabi misalnya seperti Nabi Sulaiman. Kemudian al-basyiru, kita bisa melihat, tetapi tidak semuanya bisa kita lihat. Ada beberapa manusia yang diberikan kelebihan, misalnya yang biasa disebut indigo, itu bisa melihat sesuatu yang orang pada umumnya tidak bisa melihat. Itu satu kelebihan. Itu pun ada batasannya. Itu semuanya tidak segalanya. Jadi kita serba terbatas. Wal mutakallim, dan maha berbicara. Kita berbicara kadang bisa lancar, kadang tidak lancar. Maka ketika akan berbicara pasti ada kata-kata Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita berdoa pada Allah ketika kita berbicara, kita bisa menjelaskan atau lancar, intinya seperti itu. Satu baris lagi. Lahu sifatun sab'atun tangtadiru. Dan Allah itu mempunyai 7 sifat yang teratur. Apa 7 sifat yang teratur? Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi di kajian akidah ini kita lebih banyak mengkaji. Nanti kita setelah beberapa lembar nanti kita adakan untuk berdiskusi. Nanti setelah beberapa pertemuan nanti saya minta kalian untuk mencoba berbicara atau mempresentasikan. Itu saja. Sebelum saya akhiri, saya akan absen dulu dari yang paling atas. Aulia ada. Tadi yang sudah izin saya ada 2, Sabila katanya. Dikarenakan jaringan. Ya. Insya Allah setiap pertemuan recordingnya kita share di di kelasmu. Nanti kalian bisa melihat di sana. Dan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita tidak tatap online secara langsung, tetapi akan saya bagikan di kelasmu. Sambil saya absen terlebih dahulu. Aulia, Bima, Mila, kemudian Amas, kemudian Rifki Maulana, kemudian Rizky Agustin. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, menambah wawasan, serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya di kondisi seperti ini tetap kita selalu meningkatkan iman selain meningkatkan imun kita. Itu saja, selalu prokes protokol kesehatan ketika kalian keluar rumah ya. Karena ikhtiar itu merupakan sudah sebagian dari obat. Kalau kita tidak ikhtiar berarti kita tidak berusaha untuk mengobati. Itu saja, kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.